Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan 75%. Sekarang kita memasuki materi tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ada beberapa materi yang perlu kita selesaikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Kita klik. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Anda telah sampai pada topik yang terakhir dari BIMTEK Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada topik-topik sebelumnya Anda telah memahami mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaannya, AKM sebagai bagian dari AN, serta memahami contoh-contoh butir soal AKM, literasi baca, dan numerasi. Sekarang Anda akan menggali pemahaman mengenai apa yang terjadi setelah asesmen kompetensi minimum dilaksanakan. Tahapan selanjutnya adalah setelah pelaksanaan AKM adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi baca dan numerasi. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi baca dan numerasi siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Untuk lebih memahami penjelasan kompetensi pada setiap kategori, Anda dapat membaca infografik berikut ini. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompok perlu intervensi khusus, untuk literasi dulu, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Kemudian numerasi juga demikian, perlu intervensi khusus, dasar, cakap, mahir. Coba perhatikan baik-baik. Untuk perlu intervensi khusus ini bagi murid yang belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun buat interpretasi sederhana. Dasar, murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada pada teks, membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, serta cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Untuk numerasi, perlu intervensi khusus jika murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Dengan demikian, teaching at the right level dapat diterapkan. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Anda dapat membaca informasi selengkapnya pada tautan berikut ini. AKM dan aplikasinya pada pembelajaran. Selesai.
Materi selanjutnya menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktek pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu dirubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Dalam sistem pembelajaran berbasis kompetensi, siswa melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan penguasaan kompetensinya sehingga tuntas sebelum akhirnya mampu melanjutkan pada tahap penguasaan kompetensi berikutnya. Sebagai sebuah proses, pembelajaran berbasis kompetensi ini membutuhkan waktu sehingga sedikit demi sedikit siswa menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai, bukan sekedar menguasai konten materi pembelajaran semata. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada fleksibilitasnya karena siswa dapat bergerak dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Ini mendukung siswa dengan latar belakang pengetahuan yang beragam, tingkat literasi yang berbeda dan bakat terkait lainnya. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antaranya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan numerasi. Namun laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Untuk berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, konten berpusat pada materi pembelajaran. Kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, konten belajar cakupan materi. Kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kompetensi pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Konten pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Konten orientasi pada nilai akhir. Materi selanjutnya adalah analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan peningkatan kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Setiap kategori tingkat penguasaan kompetensi, sebagaimana telah dibahas pada aktivitas sebelumnya, tentu memiliki kebutuhan dan pendekatan tersendiri. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Pada infografik berikut disajikan contoh analisis tingkat kompetensi berdasarkan kebutuhan, pendekatan, struktur pembelajaran. Penjelasan ini diadaptasi dari penjelasan tahapan penguasaan Mark Rosenberg 2012. Silakan baca dan mencermatinya. Kategori kompetensi dan contoh analisisnya.
Pertama, perlu intervensi khusus. Kebutuhan sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula dan bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatan, training atau pelatihan intensif. 2 dasar, kebutuhan siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Caranya, cara formal atau informal, mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam sebuah desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatan, swatching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. 3 cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Cara formal atau informal, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatan, mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. 4. Mahir. Kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Caranya, bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajaran, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Tadi selanjutnya adalah merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Dengan penjelasan dan ilustrasi yang diberikan, diharapkan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif. Seperti telah disampaikan dan ditunjukkan, meskipun AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran IPS berikut ini. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai kooperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Misalnya, murid di tingkat
perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Murid perlu diberi bahan belajar lain secara audiovisual dan pendampingan khusus. 2. Murid di tingkat dasar telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik komparasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. 3. Murid di tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Murid di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan oleh guru. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Untuk melihat contoh-contoh ragam strategi pembelajaran berdasarkan kategori tingkat penguasaan kompetensi, Anda dapat membaca lebih jauh pada tautan berikut ini, AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Lanjut, contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Pada aktivitas sebelumnya, Bapak dan Ibu telah memahami bahwa laporan hasil asesmen nasional mengidentifikasi tingkat kompetensi literasi dan numerasi siswa dalam sebuah satuan pendidikan ke dalam 4 kategori. Anda juga telah memahami bagaimana laporan hasil AKM dianalisis untuk menentukan tindak lanjut dalam strategi pembelajaran yang lebih berbasis penguasaan kompetensi, bukan berfokus pada konten saja. Contoh praktek baik berikut ini akan memberikan gambaran pada Bapak dan Ibu bagaimana praktek pembelajaran yang berbasis kompetensi. Selain itu, contoh berikut ini juga memberikan gambaran bagaimana literasi dan numerasi terintegrasi dalam pembelajaran. Bereksplorasi dengan koordinat Kartesius, sebuah pengalaman literasi, numerasi, dan keterampilan hidup oleh guru Susan. Literasi tidak terbatas pada keterampilan baca dan menulis, yang cakupannya memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Bisakah kemampuan literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pembelajaran non-bahasa seperti matematika? Lalu bagaimana caranya? Kemampuan literasi dalam matematika disebut sebagai numerasi. Numerasi memiliki proses perkembangan yang sepadan dengan kemampuan literasi, di mana seseorang mampu memahami simbol-simbol dan angka untuk memecahkan masalah. Dalam numerasi, keterampilan berpikir analisis dan menemukan sebab akibat juga dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar menjawab soal. Lantas bagaimana contoh praktek baik melatihkan keterampilan numerasi pada matematika? A. Membacakan cerita bagaimana René Descartes menemukan sistem koordinat. B. Murid senang dan memahami latar belakang di balik penemuan koordinat Kartesius. C. Permainan menemukan titik-titik konfigurasi rasi bintang. D. Murid diminta mengidentifikasi posisi bintang-bintang dengan menggunakan kombinasi X dan Y atau XY. E. Permainan dilanjutkan dengan catur manusia. F. Diskusi manfaat koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. G. Permainan battleships. H. Murid mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dengan memproyeksikan motif ukiran Toraja pada sebuah bidang yang lebih luas menggunakan sistem koordinat Kartesius. Apa manfaat dari proses belajar tersebut? Saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya, karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri, mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekadar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Ingin tahu cerita lengkap Guru Susan? Cerita Guru Susan dimuat pada Surat Kabar Guru Belajar 021 Literasi untuk Belajar.
telah tersedia melalui Google Book pada link berikut http://guru-belajar021. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi. 1. Modul belajar literasi dan numerasi jenjang SD. 2. Surat kabar guru belajar edisi kedua. 1. Literasi untuk belajar. Silakan melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Jangan lupa tandai selesai untuk lanjutkan. Lanjut. Materi selanjutnya adalah segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid? Apa keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar murid yang berkualitas? Ini segitiga belajar, asesmen, pembelajaran, kurikulum. Asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai murid. Tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita setinggi mungkin. Nilai murid menjadi sasaran kinerja, padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar yang meningkatkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum, selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Pembelajaran serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum. Keseimbangan antara paduan tersebut yang akan menghasilkan pembelajaran yang optimal. Asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen diagnosis, asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen informatif, asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan asesmen kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Bagaimana cara membaca dan menggunakannya? Pelajari topik modul berikutnya. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. Bapak Ibu Guru telah menyelesaikan seluruh aktivitas pada topik laporan dan rekomendasi hasil AKM, hasil AN. Setelah mempelajari konsep asesmen nasional secara menyeluruh, Bapak Ibu Guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman dalam menguasai topik ini. Berikut terdapat beberapa pernyataan terkait laporan dan rekomendasi hasil asesmen nasional. Pada setiap pernyataan tersebut, silakan Bapak Ibu Guru menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Jika Anda mendapatkan hasil yang kurang maksimal, Anda diberi kesempatan untuk mempelajari kembali materi sebelumnya. Setelah itu Anda dapat mengulang kembali kuis ini. Kuis tindak lanjut laporan hasil AKM. Pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi pada satuan pendidikan. Benar. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa menguasai konsep, keterampilan, dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Benar.
Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan penguasaan konsep, keterampilan, dan pengetahuan sebagai proses pembelajaran. Benar. Karakteristik utama pada pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada capaian hasil akhir berupa nilai. Salah. Tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru semua mata pelajaran antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswanya termasuk literasi dan numerasi. Benar. Pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan menerapkan keterampilan. Benar. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dapat menjadi rekomendasi bagi guru-guru dari setiap mata pelajaran untuk memperbaiki atau menyesuaikan strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan tingkat kompetensi yang aktual. Benar. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan suatu kinerja dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Benar. Kekuatan pembelajaran berbasis kompetensi terletak pada materi yang telah disediakan. Salah. Sebaiknya semua siswa mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Salah. Finish. Mendapatkan nilai 100. Klik untuk melanjutkan. Perayaan belajar dan refleksi topik 5. Tindak lanjut laporan hasil AKM. Selamat, Anda telah menyelesaikan kuis tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Anda mendapatkan 5 lencana. Terima kasih Anda telah berkomitmen menyelesaikan topik ini hingga selesai. Setelah ini Anda dapat melanjutkan ke pengimbasan. Refleksi topik 5 tindak lanjut laporan hasil AKM. Setelah mempelajari laporan hasil AKM, Anda kemudian akan membuat rencana tindak lanjut pada strategi pembelajaran di kelas Anda. Perubahan apa yang akan Anda lakukan di kelas terkait pembelajaran yang berbasis kompetensi? Perubahan strategi pembelajaran perubahan sistem penilaian, penilaian, dan seterusnya. Finish quiz. Mari kita lihat kira-kira dibetulkan atau tidak jawaban saya. Kalau ternyata dibetulkan, klik untuk melanjutkan. Tindak lanjut materi tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum telah selesai dilakukan. Kita tandai telah selesai.
berarti sudah selesai. Untuk tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum saya akhiri untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.